Untuk hari ini perjalanan saya adalah menuju Candi Sawentar yang ada di Blitar. Kita bahas Sawentar nanti. Kalau sudah sampai sana, ini masih perjalanan. Kita lagi sudah sampai Candi Sawentar. Nah, ini perjalanannya, jalannya. Siang ini saya tepat berada di depan Candi Sawentar. Ini Candi Sawentar. Depan ini ya, saya akan masuk ke dalam, melihat apa yang ada di dalam. Nah, ini adalah nama Candi Sawentar. Candi Sawentar ini dari awal abad ke-13 merupakan candi kesenian periode Singosari. Upaya pelestarian terhadap Candi Sawentar sudah dilakukan sejak masa kolonial Belanda. Ditemukan oleh Hoppermans dan Verbeek pada tahun 1915. Kemudian dieskavasi dan dibuka oleh P.J. Perquin yang selesai pada tahun 1921. Linggayoni, semua candi tetap ada. Nah, ini semua situs-situs candinya. Semua dikumpulkan di sini, dibersihkan, meskipun ada lumut-lumut tapi tetap bersih. Nah, ini. Tetap di sini. Reliefnya, tulisan masih nampak semua di sini. Oke. Candi Sawentar ini terletak di Dusun Centong, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Bangunan Candi Sawentar tersusun dari batu andesit. Posisi candi ini lebih rendah dari permukaan tanah sekitar. Nah, kelihatan tampak ada di bawah, lebih rendah dari tanah sekitar. Mungkin disebabkan dari letusan Gunung Kelut yang sekitar tahun 1921. Secara arsitektur bangunan ini candi ini memiliki mirip dengan Candi Kidal. Nah, mirip dengan Candi Kidal bangunan ini. Susunannya menjadi 3 bagian: kaki, tubuh, dan atap. Nah, ini arah candi ini menghadap ke arah barat yang mengarah ke Gunung Kelut. Candi Sawentar tercantum dalam Kakawin Negara Ketagama. Terdapat 2 pendapat yang berbeda sampai sekarang. Candi ini berasal dari abad 13 dan merupakan hasil kesenian periode
Singosari. Berbeda di Kerajaan Singosari didasari oleh arsitektur candi yang serupa dengan Candi Kidal yang merupakan pendaman Anusapati, berarti sama dengan Candi Mleri. Ini pendaman Anusapati oleh anaknya dari Anusapati, Prabu Wisnuwardana. Berasal, ada lagi pendapat kedua bahwa candi ini berasal dari periode Majapahit. Nah, hiasan Surya Majapahit sebagai lambang kerajaan Majapahit. Sehingga saat ini Candi Sawenta tidak diketahui pendanaan siapa, belum ada rujukan yang menyatakan sumber tersebut. Ini Candi Sawenta. Nah, ini penampakan Candi Sawentar. Pintu masuk candi ini seperti saya katakan tadi menghadap ke arah barat. Kita turun nanti ke bawah. Nah, itu pintu candi. Kita turun ke bawah nanti. Ini perjalanan turun ke bawah. Nah, ini kan, ini menghadap ke barat. Ini kelihatan matahari ada di timur Masian. Nah, ini susunan anak tangganya. Nah, ini. Oke. Apa ini? Relief-reliefnya. Anak tangga candi ini terdiri dari 2 bagian. Ini 1, 2. Oke, kita naik. Ini bagian 1 sampai di sini. Nah, ini anak tangga bagian pertama. Nah, anak tangga bangunan pertama berjumlah 9 buah dan menyatu pada batur kaki candi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Anak tangga ini berjumlah 9. Pada bagian pertama 9 ini candi ini. Kemudian anak tangga bagian kedua yang berjumlah 3 buah. 1, 2, 3. Nah, sampai bilik candi. Ini bilik candi. Oke. Nah, oke. Nih, saya akan keliling dulu seputar candi. Nih. Nah, ini Candi Sawenta.
Yang ini sisi utara. Ada kepala. Nah, apa namanya itu? Kita bahas nanti. Oke. Sama, sisi timur juga gitu. Nah, di sini ada kepala kolon namanya. Nah, kita berputar mencari candi yang di tingkat kedua. Ini terdiri dari 2 tingkat. Tangga pertama tadi jumlah 9, tangga kedua juga berjumlah 3. Di sini ada kepala kolon. Lumayan tinggi. Makanya hati-hati lewat sini di titik kedua ini. Nah, ini strukturnya lebih rendah daripada bangunan-bangunan sekitarnya. Berarti sangat hebat letusan Gunung Kelut pada tahun 1901 itu. Kita lihat, nah ini. Oh, ini kepalanya sudah hilang ini. Kita lihat lebih dalam, masuk apa saja. Oh, ada lingkaran ini, tempat pemujaan di sini. Tutup apa enggak? Oh, ditutup. Enggak boleh masuk ke dalam sepertinya, ya. Oke, dilihat dari sini saja. Nah, itu dia Daling Gayoni. Nah, ini nggak apa-apa, lihat dari sini udah kelihatan. Nah, ini dia penampakan dari Candi Sawentar 1. Kita turun sekarang. Kamar tangga yang berjumlah 9 ini. Nah, sekarang keliling dari lantai dasar. Relief-relief apa yang ada di lantai dasar. Kapan-kapan kita akan ke Candi Kidal. Kita lihat. Nah, ini reliefnya. Bentuk reliefnya. Nah, sama semua. Seniman zaman dulu benar-benar hebat dalam berkarya, mencurahkan ide-ide seninya. Kita berbicara dari sudut seni, sekaligus digabungkan juga menjadi satu dengan sudut-sudut spiritual. Seni dengan menjadi satu dengan spiritual, jadinya berupa candi ini. Ini ada makam. Nah, ini di sini ada makam. Entah ini makam apa. Saya lihat dulu sejarahnya nanti. Nah, ini ada makam di sini. Nah, itu kelihatan atas kepala kalau kita keliling.
ini bagian sisi timur, sisi utara sama ini barat dan timur ini di sini. Nah ini barat dan timur, barat dan timur dan selatan. Kita barat yang tadi, pintu masuknya tadi. Ini sekarang kita, nah ini candi. Nah ini tempat makamnya tadi, ini tempat makam. Candi sama makam cuma berapa meter ini? 1, 2, 3, 5 meter. Nah ini adalah saya menghadap ke timur, menghadap ke pintu masuk candi. Candi ini berarti menghadap ke arah barat. Nah ini mataharinya sana ke timur. Ya. Berapa meter perkiraan? Perkiraan saya 1, 2, 3, 4, antara 4 sampai 5 meter ke bawah. Saya berputar. Sampai sekian video saya di Candi Savendar 1. Nama Candi Savendar ini juga disebut dalam Negoro Kertagomo, yaitu Lua Wentar, merupakan salah satu lokasi tempat dikunjungi Hayam Wuruk. Candi Savendar ini awalnya tertimbun oleh Gunung Kelut dan ditemukan zaman Hindia Belanda dulu tahun 1915 oleh Ohed Kudige Dins, dinas purbakala zaman Hindia Belanda. Terdiri dari 2 kompleks. Nanti kita mengunjungi kompleks satunya pada video berikutnya. Makanya tetap saksikan channel saya ini, Travel Memo. Ikuti terus video-videonya biar antara video satu bisa juga tetap bersambung. Misalkan Candi Savendar ini ada 2 kompleks.